Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, gimana nih kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan yang sehat ya. Sebelumnya, perkenalkan saya Isma, mahasiswi program studi bimbingan dan konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat Angkatan 2021. Nah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai salah satu poin dari 3 dosa besar pendidikan, yaitu mengenai perundungan atau yang sering disebut dengan bullying. Kira-kira apa saja yang akan saya bahas? Tonton video ini sampai habis ya. 3 dosa besar yang ada dalam pendidikan saat ini yaitu perundungan, kekerasan seksual, dan intoleransi. Ketiganya berdampak pada keterlambatan perwujudan lingkungan sekolah dan belajar yang baik, juga memberikan trauma yang bahkan dapat bertahan seumur hidup. Padahal, lembaga pendidikan seharusnya menjadi tempat yang memberikan rasa aman pada anak. Salah satu dari 3 dosa besar pendidikan tersebut adalah perundungan atau yang sering disebut dengan bullying. Nah, akhir-akhir ini tindakan perundungan ataupun bullying sudah sangat sering terjadi di lingkungan pendidikan, khususnya di sekolah. Sementara para korban dan pelaku perundungan tersebut adalah anak-anak sekolah yang masih di bawah umur. Namun, saat yang bersamaan pada orang tua dan tenaga pendidik atau guru lebih memilih untuk menganggap bahwa tindakan tersebut bukanlah tindakan yang serius, melainkan hanya kenakalan siswa biasa. Padahal, apabila terus dibiarkan, maka tindakan perundungan ini bisa menumbuhkan trauma, stres, dan depresi terhadap korbannya, dan bahkan bisa menimbulkan perilaku bunuh diri. Selanjutnya, apa sih arti dari perundungan atau bullying itu sendiri? Nah, kata bullying ini berasal dari kata bully yang dalam kamus online Oxford diartikan sebagai seseorang yang terbiasa berusaha untuk menyakiti atau mengintimidasi orang lain yang dianggap rentan, atau dengan kata lain dapat diartikan juga sebagai perilaku intimidasi. Bullying terdiri dari tindakan fisik, verbal, dan perilaku psikologis seperti memukul, mengejek, menghina, dan memanipulasi hubungan sosial. Nah, dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa bullying ini dapat kita artikan sebagai perilaku intimidasi yang dilakukan berulang untuk melukai individu baik emosional maupun secara fisik. Bullying ini sendiri melibatkan ketidakseimbangan kekuatan di mana pelaku mendominasi dan korban menjadi pihak yang lemah. Menurut data Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI, pada tahun 2018, kasus bullying dan kekerasan fisik masih menjadi kasus yang mendominasi pada bidang pendidikan. Perilaku bullying juga tidak lepas dari masalah yang terjadi di sekolah yang mengancam well-being siswa, bahkan sampai memunculkan perilaku bunuh diri di kalangan siswa dikarenakan stres dan depresi. Beberapa contoh kasus perundungan yang terjadi di sekolah yaitu seperti tersebarnya video perundungan sesama siswa yang viral di media sosial Twitter. Dalam video yang tersebar tersebut disebutkan bahwa bullying terjadi di SMP Plus Baitur Rahman, Kota Bandung, Jawa Barat. Dalam video yang diunggah terlihat seorang siswa laki-laki memasangkan helm pada korbannya. Kemudian secara bergantian pelaku menendang kepala korban hingga akhirnya korban terjatuh dan pingsan. Kasus selanjutnya adalah seorang siswa kelas 7 berinisial G, umur 13 tahun di Banyuwangi, yang harus menjalani operasi patah tulang setelah menjadi korban perundungan yang dilakukan oleh salah satu teman sekelasnya sendiri. Bahkan, dokter terpaksa memotong tulang pahanya sepanjang 4 cm karena terjadi infeksi pada luka yang dialami korban. Kasus ini hanya sebagian kecil dari banyaknya kasus perundungan yang terjadi di lingkungan sekolah. Lalu apa penyebab dari perilaku bullying yang dilakukan oleh siswa?
penyebab siswa melakukan bullying ada dua faktor yang paling mempengaruhi, yaitu faktor internal dan faktor eksternalnya. Dari faktor eksternal bisa saja dipengaruhi oleh lingkungan keluarga yang mungkin saja terjadi karena perceraian orang tua yang menyebabkan siswa berperilaku kurang baik. Dan bisa saja juga faktor dari diri siswa itu sendiri, yaitu tidak adanya kemauan untuk mengubah diri agar menjadi perilaku yang lebih baik dan tidak berperilaku negatif. Selain dua faktor tersebut, faktor lingkungan juga menjadi salah satu faktor yang dapat menimbulkan perilaku bullying. Sebab lingkungan siswa memberi pengaruh besar terhadap siswa dalam melakukan perilaku bullying ketika di kelas maupun di lingkungan sekolah. Darurat kasus bullying di sekolah ini memerlukan upaya preventif penanggulangan bullying di sekolah. Dibutuhkan kolaborasi antara orang tua, anak, dan pihak sekolah maupun stakeholder yang lain di bidang pendidikan dan psikologi untuk segera memberikan solusi yang terbaik untuk korban. Secara umum, upaya preventif untuk mengatasi bullying itu dapat dilakukan dengan tetap memberikan dukungan kepada korban. Orang tua menjadi panutan yang baik, mengenalkan pada anak tentang pengetahuan terkait bullying, memberikan penanaman nilai, moral, kebaikan bagi anak tersebut. Selain itu, guru BK juga dapat menggunakan media papan bimbingan dan leaflet tentang bullying supaya siswa sadar tentang sebab akibat yang dapat ditimbulkan oleh perilaku bullying itu. Untuk menunjang keberhasilan peran guru bimbingan dan konseling dalam mencegah perilaku bullying dapat dilakukan dengan cara memberikan bimbingan klasikal, layanan informasi melalui papan bimbingan dan leaflet, konseling individu dan kelompok, tindakan preventif, represif, dan kuratif. Berdasarkan paparan mengenai bullying yang telah saya sampaikan, maka hendaknya sekolah konsisten menekankan peraturan-peraturan sekolah terhadap perilaku dan korban bullying. Memberikan pengenalan perilaku bullying agar siswa lebih memahami dampak perilaku bullying supaya siswa lebih sadar bahwa bullying itu perilaku yang tidak baik dan supaya tidak ada lagi korban bullying di lingkungan sekolah. Stop Bullying, Safe School Zone. Sekian video penjelasan dari saya, mohon maaf atas segala kekurangan dari apa yang saya sampaikan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.